Pengertian teori produksi. Teori produksi adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan faktor produksi atau input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa atau output secara efisien. Teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu ada jangka pendek atau short run atau jangka panjang atau long run. Dalam melakukan produksi diperlukan beberapa faktor produksi, yaitu modal atau kapital, tenaga kerja atau labor, dan keahlian atau skill kewirausahaan, tanah atau land. Selanjutnya tentang fungsi produksi. Yang pertama, menentukan hubungan input dan output. Yang kedua, membantu efisiensi produksi. Ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, menganalisis produktivitas. Yang kelima, menjelaskan hukum produksi. Yang keenam, membantu memaksimalkan keuntungan. Yaitu jenis-jenis produksi. Produksi dapat dikelompokkan berdasarkan hasil yang dihasilkan. Yang pertama ada produksi barang, yang dimana produksi menghasilkan barang-barang nyata seperti makanan, pakaian, atau peralatan elektronik. Yang kedua, produksi jasa. Produksi yang menghasilkan jasa seperti jasa transportasi, pendidikan, kesehatan, atau pariwisata. Teori selanjutnya, konsep produksi. Yang pertama itu ada jenis input, yang dimana produksi dipengaruhi oleh berbagai input seperti modal, tenaga kerja, tanah, dan keahlian yang digunakan untuk menghasilkan output. Yang kedua, jangka waktu. Produksi dibedakan menjadi jangka pendek, yaitu adanya input yang tetap, dan jangka panjang, yaitu semua input dapat diubah. Selanjutnya ada tahapan produksi. Tahap pertama yaitu increasing returns, yang dimana penambahan input, misalnya tenaga kerja, atau membuat output meningkat lebih cepat. Produksi masih sangat efisien. Tahap kedua ada diminishing returns, yang dimana penambahan input tetap menambah output, tetapi semakin lama semakin kecil, efisiensi mulai menurun. Yang tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu negatif, yang dimana penambahan input justru membuat output menurun karena terlalu banyak faktor produksi, yaitu tidak efisien. Oke, baik. Selanjutnya, efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah kondisi ketika perusahaan menggunakan semua faktor produksi secara optimal, sehingga menghasilkan output maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Selanjutnya ada efisiensi produksi dibagi menjadi dua, yaitu semua faktor produksi dimanfaatkan secara tepat tanpa pemborosan. Yang kedua, menghindari penggunaan yang tidak perlu agar lebih hemat dan efisien. Nah, biaya produksi mencakup semua biaya yang digunakan dalam proses produksi, mulai dari pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, hingga menggunakan mesin dan fasilitas. Biaya ini digunakan untuk mengubah input menjadi output dan sangat penting dalam menentukan harga jual serta keuntungan perusahaan. Nah, jenis-jenis biaya produksi itu ada 3. Yang pertama, biaya tetap, yaitu jumlahnya tidak berubah dalam jangka pendek walaupun jumlah produksi naik atau turun. Ciri-cirinya seperti tidak dipengaruhi jumlah output dan tetap harus dibayar meskipun produksi nol. Nah, yang kedua, biaya variabel yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Semakin banyak produksi, semakin besar biaya. Ciri-cirinya seperti tergantung jumlah output, bertambah jika produksi meningkat. Yang ketiga ada biaya total. Jadi biaya total itu seluruhnya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Arti dari rumusnya itu dari TC sama dengan FC ditambah VC, yaitu biaya total merupakan penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Dan selanjutnya ada contoh grafik, ini dari jumlah produksi yang mencakup biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Biaya rata-rata atau average cost adalah biaya produksi per unit output yang dihasilkan oleh perusahaan. Rumusnya adalah total cost dibagi kuantitas.
Berikutnya adalah biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Rumusnya adalah perubahan biaya total dibagi perubahan jumlah produksi. Berikutnya adalah tujuan analisis biaya produksi. Yang pertama untuk menentukan harga jual. Perusahaan menggunakan biaya produksi sebagai dasar untuk menetapkan harga jual, agar tidak rugi dan tetap mendapat keuntungan. Yang kedua untuk mengontrol dan menghemat biaya, yaitu untuk mengetahui biaya mana yang terlalu besar, agar tidak terjadi pemborosan dan produksi bisa lebih efisien. Yang ketiga untuk menentukan besar jumlah produksi optimal. Perusahaan menentukan jumlah produksi terbaik agar biaya tidak terlalu tinggi dan keuntungan optimal terjadi saat MC sama dengan MR. Yang terakhir untuk memaksimalkan keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara pendapatan dan biaya. Berikutnya adalah untuk hubungan produksi dan biaya. Hubungan di sini menunjukkan bahwa perubahan jumlah produksi akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan biaya per unit. Saat produksi meningkat, penggunaan faktor produksi menjadi lebih optimal. Biaya tetap dibagi ke lebih banyak output. Saat produksi terlalu banyak, terjadi keterbatasan faktor produksi. Koordinat menjadi tidak efisien, yang akibatnya biaya variabel meningkat cepat. Biaya rata-rata juga naik, dan produksi menjadi tidak efisien. Di kasus Apple Inc. menunjukkan penerapan teori biaya dan produksi dalam skala global. Apple memiliki biaya tetap besar seperti desain, riset, dan pengembangan serta pembangunan ekosistem teknologi. Melalui produksi massal oleh mitra di berbagai negara, Apple mampu menurunkan biaya rata-rata per unit. Selain itu, biaya kontrol kualitas ketat. Strategi ini membuat Apple dapat memproduksi dalam jumlah besar dengan biaya lebih rendah, tanpa mengurangi kualitas, sehingga tetap bisa menetapkan harga kompetitif dan mempertahankan keuntungan tinggi. Berikutnya, kesimpulan. Teori produksi menjelaskan bagaimana perusahaan menjalankan faktor produksi menjadi output secara efisien dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara itu, biaya produksi menunjukkan seluruh pengorbanan yang dikeluarkan dalam proses tersebut. Hubungan antara produksi dan biaya menunjukkan bahwa peningkatan produksi pada awalnya meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Namun jika berlebihan justru menyebabkan inefisiensi dan biaya meningkat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan tingkat produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan.